Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nak? Mudah-mudahan semua tetap sehat ya, Nak. Tetap semangat. Kita bertemu lagi di pelajaran matematika pada hari ini. Oke, Nak. Pekan lalu kita sudah mempelajari tentang pecahan senilai. Ya, cara mencari pecahan senilai adalah mengalihkan penyebut dan pembilang kepada bilangan yang sama. Ingat ya, kepada bilangan yang sama. Jadi, kalau pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama, maka nanti hasilnya itu akan senilai dengan pecahan tersebut. Nah, sekarang coba lihat, kita akan melanjutkan menyederhanakan pecahan. Nah, kalau Ananda sudah mengerti dengan menyamakan pecahan, maka menyederhanakan pecahan ini lebih mudah lagi, karena menyederhanakan pecahan ini adalah kebalikan dari mencari pecahan senilai. Ya, kebalikan dari mencari pecahan senilai. Kenapa disebut seperti itu, Bu? Iya, Nak, karena nanti caranya itu caranya itu berkebalikan. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat misalnya nih. Oke, ini tidak usah dilihat dulu ya, Nak. Yang di bawah ini enter dulu. Oke, yang pertama, kalau misalnya sebuah pecahan 2 per berapa coba? Kita buat 2/5 ya. 2/5. Nah, ini sama nilainya dengan, masih ingat kan, Nak? Kayak mana caranya minggu lalu? Ini sama nilainya dengan, caranya bagaimana? Dikalikan penyebut dan pembilang dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke. Nah, misalnya nih, 2-nya ini kita kali berapa? Ayo coba kita kali 2, Bu. Kita mulai dari yang kecil aja ya, Nak ya. Kita kali dengan 2. Nah, ingat, kalau di atas dikali 2, kalau pembilang dikali 2, maka penyebut harus dikali 2 ya. Dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, hasilnya berapa? Iya, hasilnya berapa, Nak? 2 kali 2 berapa? Iya, 4, Bu. 2 kali 2 4. Oh, ini salah, Bu. Ini kok kali 5, Bu? Kali 2. Iya, 5 kali 2 berapa, Nak? 5 kali 2 10. Nah, ini artinya 2/5 sama nilainya dengan 4/10. Ya kan? Gitu caranya kan, Nak? Nah, kalau mencari atau menyederhanakan sebuah pecahan, caranya adalah dengan membagi. Ya, kalau mencari kesamaan kemarin kita dengan mengali, kalau menyederhanakan dengan cara membagi. Nah, misalnya ini nih, 4/10. Ya, kita pindahkan dulu 4/10. Nah, sederhanakanlah ya, misalnya ada perintahnya, sederhanakanlah bentuk ya 4/10. Sederhanakanlah bentuk 4/10. Caranya adalah, oke, kita pindah lagi ke sini. Iya. Nah, 4/10 ini bentuk sederhananya adalah dengan cara membagi. Ya, dengan cara
membagi. Nah, ini sama-sama bisa dibagi berapakah ini antara pembilang dan penyebut? Sama juga, Nak, dia harus dibagikan kepada bilangan yang sama. Kita mulai juga dari yang terkecil, tapi bukan satu ya. Iya, bukan satu. Kita mulai dari 2. Ini kan 4 nih bilangan genap. Kalau bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Ini bilangan genap, ini bilangan genap. Ya, karena berarti pasti bisa dibagi 2. Nah, ini kita bagi 2. Kita bagi 2. Kemudian yang di 10-nya juga kita bagi 2. Iya, sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagikan dengan bilangan yang sama. Kalau mencari kesamaan pecahan, sama-sama dikali dengan bilangan yang sama, gitu ya. Oke, 4 dibagi 2 berapa ya? Ayo, 4 dibagi 2 berapa? Kita punya 4 gorengan. Kemudian dibagi untuk 2 orang. Dapatnya berapa ya, Nak? Berapa? Kelas 3 udah dipelajari kan, Nak? Udah ya, Ibu seingat Ibu udah kayaknya ya, Nak ya. Coba kita lihat, Nak ya. Nah, misalnya kita punya 4 gorengan dibagi ke 2 orang, ya. Masing-masing dapat berapa, Nak? Iya, masing-masing dapat 2. Kalau kita punya 10, dibagikan ke 2 orang, masing-masing dapat berapa? Masing-masing dapat 5. Nah, jadi ini ya, coba perhatikan. 2/5 ini adalah bentuk sederhana dari 4/10. Iya, karena ini tidak bisa dikecilkan lagi. Ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Kalau misalnya ini bagi 2, 5 tidak bisa dibagi 2. Nah, kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, inilah yang namanya bentuk sederhana. Ya, sederhanakanlah bentuk 4/10. Jadi kesimpulannya, bentuk sederhana, ya, bentuk sederhana dari berapa tadi, Nak? 4/10 adalah berapa? Iya, adalah 2/5. 2/5. Nah, itu dia. Ya, jadi kebalikan dari mencari kesamaan pecahan. Ya, bisa dimengerti, Nak? Iya, mudah-mudahan bisa ya. Nah, ayo kita buat di sini dulu. Kita buat lagi ya, Nak. Misalnya nih, berapa coba? Kita lihat. 12 per berapa ya? 14. Misalnya 12/14. Nah, caranya adalah tadi kita lihat dulu. Kan kita mulai dari 2 ya, Nak ya. 12 itu adalah bilangan genap. 14 itu adalah bilangan genap. Berarti sama-sama bisa dibagi 2. Ya. Berarti ini 12. Kemudian dibagi 2. Nah, bawahnya juga 14 harus dibagi 2. Nah, berapa ya, Nak? Berapa ya? 12 dibagi 2. Kita punya apa tuh namanya? Punya kelereng. 12 dibagikan kepada 2 orang. Berarti setiap orang dapat berapa ya? Misalnya di sini ya, Nak, kita bagi-bagi di sini ya. Ini ada kotak. Di sini ada kotak. Ya.
kita punya 12 kelereng, mau dibagikan kepada 2 kotak ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi satu orang dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Oke, ini kita hapus ya. Oke. 12 dibagi 2 ternyata hasilnya 6. Ya, oh iya, angka 6-nya pulpen tab ibu sedang rusak, jadi nggak bisa dipakai, jadi susah juga pakai ini anak. 6 per 14 dibagi 2. Ayo kita buat lagi seperti tadi. Nah, ini ada 2 plastik nih, kita punya jeruk 14, kita bagi ke 2 plastik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti satu plastik dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya nak ya, berarti satu plastik dapat 7. Nah, artinya 4 bagi 12 itu sama dengan 7. Nah, inilah dia bentuk sederhana ya. Coba lihat. 6/7 ini ya, 6/7 ini adalah bentuk sederhana dari 12/14. Nah, seperti itu caranya. 12/14. Nah, bisa nak mengerti? Ya, kita pindahkan ya, kita pindahkan ke sini. Oke. Ya. Oke, sebentar. Aduh. Oke. Bentar ya. 12/14 bentuk sederhananya adalah 6/7. Nah, bisa dipahami nak? Mudah-mudahan bisa ya. Yuk kita coba lagi yuk. Kita balik lagi ke coret-coret. Misalnya ini coret-coret kita ya. Ini tadi coret-coretan kita, buku coret-coret. Misalnya berapa lagi ya? 15 ya, 15 per 20. 15 per 20. Nah, sekarang kita lihat dulu. 15 ini genap atau ganjil? Ya ganjil, berarti dia tidak bisa dibagi 2. Walaupun 20 bisa dibagi 2, tapi tadi kan dua-duanya harus bisa dibagi 2, harus dibagikan kepada bilangan yang sama. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau bagi 3 bisa nggak ini ya? 15 bagi 3. Makanya ibu bilang perkalian itu sudah harus lancar di kelas 4. Nah, 15 dibagikan ke 3. Bisa ya? Bisa. Nah, kalau 20 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa, Bu. Nah, ternyata nggak bisa ya. Jadi dibagikan ke berapa dong ini, Bu? Yang jelas ganjil itu tidak bisa dibagikan ke genap. Nah, kita coba 5 ya nak ya. 15 dibagi 5. Ayo, 15 dibagi 5. 15, masih ingat ya? Ibu coba mengulang ini nak ya, pelajaran kelas 3. 15 dibagi 5 itu artinya 5 kali berapa? Hasilnya 15. 5 dikali berapakah?
Ya, maaf sebentar. Oke. 5 dikali berapakah hasilnya? 15. Iya, 5 kali berapakah hasilnya? 15. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15. Nah, berarti di sini 3. Ya, tadi ini kan. Oke. Oke, kita hapus ya, Nak. Hapus karena sempit nih papan tulisnya. Berarti di sini sama-sama kita bagi 5 ya. 15 dibagi dengan, aduh, maaf ya, 15 dibagi 5. Nah, 20-nya juga harus dibagi 5. 20 juga harus dibagi 5. Nah, oke, berapa tadi? 15 bagi 5 dapat berapa, Nak? 3. Tadi kita sudah cari. Nah, 15 bagi 5 sama dengan 3. Oke. Sekarang 20 dibagi 5 dapat berapa? Nih, 20 dibagi 5. Berapa ya? Ada 20. Ya, atau kayak dengan cara tadi boleh juga. Kita buat di sini ya. 20 dibagi dengan 5 itu artinya, ya, artinya 5 kali berapakah? 5 kali berapakah? 5 kali titik-titik hasilnya 20. Ayo. 5 kali berapakah 20? 5 kali 1 5. 5 kali 2 10. 5 kali 3 15. 5 kali 4 20. Berarti di sini 4. Ya, karena nah, ternyata di sini 20 bagi 5 adalah 4. Nah, seperti itu dia. Sehingga dapatlah kita simpulkan 3/4 ini adalah bentuk sederhana dari 15/20. Ya, 3/4 ini adalah bentuk sederhana dari 15/20. Karena ini nggak bisa disederhanakan lagi, tidak bisa dibagi dengan berapa lagi. Sudah habis dia. Bisa dimengerti, Nak? Insya Allah bisa, Bu. Iya. Ya, kita pindahkan lagi. Oke, aduh salah lagi, Ibu. Kita pindahkan lagi ke bawah. Iya. Ini kita buat contoh nomor 1. Iya, ini contoh nomor 1, yang ini contoh nomor 2. Kita besarin tulisannya ya. Kita besarkan tulisannya biar kelihatan. Oke, bisa ya, Nak ya. Satu lagi. Oke, kita buat satu lagi. Oke. Kita buat satu lagi. Satu lagi berapa ya? 16/24. Ya, 16/24. Oke, perhatikan ya, Nak. Sekali lagi, 16/24. Nah,
per 24. Oke, ini karena genap bisa sama-sama dibagi 2. Berarti ini 16 dibagi 2 per 24-nya juga harus dibagi 2. Ini 24. Ini rusak nih pulpen tab ibu, makanya nggak bisa rapi tulisannya pakai mouse ibu nih nak, jadi agak susah, jadi nggak bisa rapi. Iya. 24 dibagi 2. Nah berapa ya? 16 dibagi 2 berapa ya nak? 16 dibagi 2 kali berapakah 16? Nah itu lebih mudah itu kayaknya ya. 2 kali berapakah 16? 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12, 2 kali 7, 14, 2 kali 8. Oh iya, ternyata di sini 8. Nah, boleh kayak gitu caranya. Bagi yang belum lancar perkalian ya, nanti lama-lama insya Allah akan lancar perkaliannya ya nak ya. Waduh, gimana ini nak, susah karena pakai mouse susah menuliskan angka 8-nya. Oke, per malah huruf D dia. Oke, 24 bagi 2. Ayo, 24 dibagi 2 berapa ya kira-kira? Kalau ini udah banyak ini ya karena ya 2 kali 10 20, 2 kali 11 22, 2 kali 12 24. Nih dia, ternyata ini 12. Apakah ini sudah sederhana? Belum ternyata nak, masih bisa dibagikan lagi. Ini sama-sama genap, masih sama-sama genap, berarti masih bisa dibagi 2. Ini dibagi 2, kemudian ini juga dibagi 2 ya, sama-sama dibagi 2. Iya, sebentar. 8 bagi 2, kemudian 12 dibagi 2. 8 bagi 2 berapa ya? 2 kali berapa hasilnya? 8. 4 bu. Iya betul, perkalian 2 lancar ya nak ya. 2 kali berapa hasilnya? 12. 6 bu. Oke, 6. Nah, ini ternyata masih bisa juga dibagi 6 bu. Dibagi 6, dibagi 2. Karena mereka sama-sama genap, masih bisa sama-sama dibagi dengan 2. Oke, kita bagi 2, nggak apa-apa. Oke, ini per 6 ya, per 6 tadi anak. Nah, ini masih bisa sama-sama dibagi 2 ini bu. Ini kita panjangkan dulu. Nih, bagi 2. Ini juga dibagi 2. Oke. Nah, berapa ya? 4 bagi 2. 2 kali berapakah hasilnya? 4, 2 bu. Oke. 6 bagi 2. 2 kali berapakah hasilnya? 6, 3 bu. Nah, ini dia. Ternyata bentuk sederhana dari. Ya, ternyata bentuk sederhana dari 16 per 24 adalah 2 per 3. Karena 2 per 3 ini tidak bisa dikecilkan lagi. Begitulah caranya menyederhanakan pecahan. Kita pindahkan ke papan tulis kita. Oke, ini dia. Ya, 12 per 14 bentuk sederhananya adalah 6 per 7. 15 per 20 bentuk sederhananya adalah 3 per 4. 16 per 24 bentuk sederhananya adalah 2 per 3. Sudah berapa langkah ini ya? Gak apa-apa, karena kita masih pemula kelas 4, gak apa-apa, jalannya masih panjang-panjang. Yang penting Ananda paham. Bisa dimengerti sayang? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini Ibu udah ada
juga ini ya. Udah ada beberapa juga yang udah ibu buat dari tadi ya. Kita gabungkan ke atas ya nak. Iya, kita gabungkan ke atas. Oke deh, ini nomor 4. Kita gabung aja semua ya. Bentar. Iya. Seperti inilah caranya. Ini 4/12. Bentuk sederhananya adalah 1/3. 4-nya dibagi 2, 12-nya dibagi 2. Hasilnya 2/6. Karena masih bisa dibagi 2, dibagi 2 lagi. 2 bagi 2 hasilnya 1. 6 bagi 2 hasilnya 3. Jadi bentuk sederhana dari 4/12 adalah 1/3. Begitu juga dengan nomor 5. 15/25, sama-sama kita bagikan dengan angka 5. Hasilnya adalah 3/5. Dan yang terakhir 20 dan 30. Nah, sebenarnya nak, kalau kalian perkaliannya sudah ligat, sudah mantap, tidak perlu kali 2 kali apa. Yang jelas 20 itu bisa dibagi 10. 30 itu bisa dibagi 10. Hasilnya 2/3. Nah, tapi ini karena kita pemula tidak apa-apa. Panjang dulu jalannya ya. Nah, ini yang bisa Ibu ajarkan hari ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk ayah dan bunda yang telah membantu Ananda belajar di rumah. Ya, mudah-mudahan Ananda bisa memahami pelajaran yang kami ajarkan melalui media yang media daring gitu ya ayah bunda. Kami sangat terima kasih sekali kepada ayah bunda ke atas kerjasamanya mengajarkan anak-anak kita di rumah. Ini yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.